Francis, ketemu lagi sama gue Hadi, host dari HS Channel. Hari ini gue kedatangan tamu lagi nih, yang mungkin Francis sudah pernah lihat ya. Salah satu petugas dari lembaga pemasyarakatan ya, yang ganteng orangnya, yang keren, ya. Sempat jadi kacong ya. Enggak jadi. Abang Nona ada era ya, namanya Pak Rizky. Mungkin Francis di luar sana belum kenal dengan Pak Rizky. Pak Rizky bisa memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya petugas Lapas kelas 2A Pamekasan, khususnya di blok rehabilitasi. Oke. Saat ini Kesibukannya. saya mau nanya sedikit Pak tentang tugasnya Pak Rizky yang ada di blok rehabilitasi ini. Oke. Nah, kalau boleh tahu tugasnya Pak Rizky di blok rehabilitasi itu seperti apa sih Pak? Saat ini saya ditugaskan sebagai instruktur konselor. Instruktur konselor juga mendampingi vocational skill yang ada di blok rehabilitasi. Vocational skill itu maksudnya seperti apa Pak? Kalau Vocational skill itu tujuannya bagi anak-anak di rehabilitasi nantinya pada saat keluar nanti bisa mempunyai keterampilan khusus yang awalnya tidak memiliki keterampilan, seperti misal tidak memiliki keterampilan bercocok tanam, keluar dari lapas kelas 2A Pamekasan bisa memiliki keterampilan khusus di bidang yang telah dipelajari pada saat di blok rehabilitasi. Oh, jadi vocational skill itu membina warga binaan atau residen yang ada di sini agar bisa mempunyai kemampuan dan bisa berkarya tanpa menggunakan obat-obatan terlarang, seperti itu Pak ya? Betul. Oke. Contoh salah satunya Pak, kalau boleh tahu, misalkan di sini itu ada vocational skill seperti apa sih? Oke. Vocational skill yang ada di sini meliputi vocational skill penanaman melon dengan sistem hidroponik ala Jepang. Terus yang kedua, vocational skill pembuatan meja estetik. Contohnya? Ada di ruangan sana, nanti ada meja itu dibentuk seperti yang ada di pasaran. Di pasaran kita bentuk seperti itu yang membuat orang itu tertarik gitu. Tidak perlu beli keluar, di sini juga bisa bikin gitu. Oh, gitu. Nanti harapannya nanti anak-anak yang keluar dari sini bisa membuat meja seperti itu. Gitu. Oh, jadi ada kayak pertukangan ada pertanian dan yang lain-lain yang masih banyak lagi Pak ya? Banyak. Oke, ini kita tertarik nih dengan melon hidroponik ala Jepang. Kenapa mesti ala Jepang? Kenapa bukan ala Indonesia atau ala mana gitu Pak? Begini, sempat di upload di berita TV lokal JTV tentang hidroponik Jepang tersebut, karena penggunaan sistem hidroponik Jepang itu bisa menghasilkan dari satu pohon itu bisa menghasilkan buah lebih dari 2 atau 3 buah. Lebih dari 2 atau 3 buah bisa menghasilkan buah dari satu pohon tuh bisa menghasilkan buah 5, bisa menghasilkan 10. Saat ini banyak hal yang perlu dipelajari dari penanaman melon yang ada di sini, karena melihat situasi lingkungan yang ada di sini itu cuacanya 30 derajat Celcius suhunya 30 derajat Celcius dengan ketinggian di bawah 300 mdpl. Oke. Jadi dengan media tanah atau seperti apa Pak? Tidak, menggunakan sistem hidroponik pada umumnya hanya saja pada umumnya tuh melon hidroponik itu melalui saluran nutrisinya itu jadi satu dengan penampungan akar. Oke. Dengan hidroponik yang konvensional. Nah, sistem hidroponik Jepang itu sendiri saluran air itu beda dengan penampungan akar. Jadi penampungan akar itu diperbesar dan tidak memperbesar juga area saluran
nutrisi, area saluran nutrisi. Jadi tidak ada media tanah di situ? Tidak ada. Jadi Tidak ada. pakai apa Pak? Untuk tanamnya itu? Jadi penyanggah pohon itu hanya net pot dan planter box. Nanti ada dimasukkan juga foto-fotonya. Planter box. Jadi tanaman melon tersebut dia menggantung di atas dan difokuskan akarnya itu menyebar ke seluruh permukaan yang ada di box. Oh gitu. Jadi tidak ada media tanah, hanya net pot dan box seperti itu. Iya. Jadi airnya langsung masuk ke situ, Pak? Ya, jadi sirkulasinya air itu dari tandon nutrisi itu masuk ke dalam box. Dari box itu dikeluarkan lagi kembali ke tandon nutrisi. Kenapa kok begitu? Karena kita melihat sifat dari tanaman melon itu sendiri. Tanaman melon itu memiliki akar serabut yang cukup lebat. Oke. Cukup lebat sehingga memerlukan ruang yang cukup luas juga. Jadi boxnya itu harus besar, Pak ya? Harus besar. Oke. Jadi makin besar boxnya, apakah makin bagus atau seperti apa, Pak? Begini, kemarin saya mengambil kesimpulan bahwa jika pertumbuhan akar dari si melon itu bagus, itu akan menghasilkan daun dan buah yang cukup bagus juga. Jadi gini, pada saat kan kita fokusnya kepada buah. Buah itu akan berkembang maksimal jika penyerapan nutrisi atau akar itu bagus, juga proses fotosintesis yang ada di daun itu bagus, itu akan memaksimalkan pertumbuhan buah. Jika memaksimalkan pertumbuhan buah, itu akan nantinya bisa kita coba untuk istilahnya pengembangan pertumbuhan buah yang lebih dari biasanya hidroponik yang biasanya bisa lebih dari 3, 4, 5, 6 gitu. Oke, untuk masalah pupuk Pak, kan kalau memang yang saya tahu kan kita di negara kita ini kan biasanya bertani dengan menanam di tanah seperti itu. Dengan memberikan pupuk, ada yang pupuk Korea, ada pupuk yang lain-lainnya. Gitu. Kalau ini untuk pemberian pupuknya seperti apa? Kita saat ini menggunakan pupuk AB Mix yang ada di pasaran, mereknya ya Infam itu. Tapi dari percobaan yang pertama itu, Infam tidak bisa memaksimalkan pertumbuhan melon dan rentan terhadap penyakit. Jadi masih banyak perlu pembenahan ke belakangnya. Dari mulai boxnya itu sendiri harus bagaimana, dan kita sepertinya dengan kondisi suhu yang ternyata saya coba kemarin itu di TDS meter kan itu ada termometernya. Termometernya itu menunjukkan bahwa air itu pada siang hari bisa mencapai suhu 34 derajat Celcius. Lebih dari yang diharapkan? Melon itu sendiri tumbuh berkembang baik jika suhunya di antara 25 sampai 30. 25 sampai 30, berarti itu melebihi ya? Melebihi. Oke. Nah, untuk biaya nih, kita kembali ke biaya ya. Oh, iya. Jadi kan orang kan masih berpikir-pikir biayanya lebih murah tanam di tanah atau dengan cara yang Bapak pakai atau seperti apa? Jika dilihat biayanya cukup besar, di mana-mana yang namanya hidroponik itu pasti biayanya cukup besar pengeluarannya pada saat proses penanaman hidroponik. Apalagi kita menggunakan berbagai macam alat untuk prosesnya tersebut, seperti untuk mendinginkan suhu, terus boxnya yang perlu dibesarkan, yang perlu banyak biaya box, juga biaya perawatan pada saat proses masa vegetatif generatif. Ya, kalau dilihat dari biayanya sih memang lebih besar ini hidroponik. Hanya saja biaya besar tersebut itu hanya di awal saja. Oh, biaya di awal ya? Biaya di awal biaya saja. Mendirikan
bangunannya seperti Iya. itu. Misal kalau kita menggunakan sistem konvensional atau penanaman melalui di tanah, kita harus menyediakan lahan cukup luas. Oke. Sedangkan masyarakat kebanyakan memiliki lahan yang terbatas, bisa 3x4 atau 5x3 gitu. Nah, dari pemanfaatan lahan tersebut, kita bisa menggunakan sistem hidroponik dan bisa mencapai hasil yang hampir sama seperti konvensional dengan lahan yang tidak begitu luas juga gitu. Oke. Dengan hidroponik yang Bapak bilang tadi seperti itu, apakah hasil buahnya sama dengan melon yang ditanam di tanah, atau memang lebih bagus yang hidroponik atau seperti apa? Hasil dari melonnya itu sendiri kalau dibilang sama bisa sama dengan sistem penanaman melon yang konvensional. Hanya saja kenapa saya bilang bisa sama, karena kita harus memberikan nutrisi tambahan khusus untuk si melon itu agar tumbuh sama seperti Yang biasanya. melon biasanya. Terus kalau memang kita bertani kan ya di tanah itu biasanya kita ada penyemprotan hama atau segala macam. Untuk hidroponik ini hamanya lebih sedikit kah atau memang sama seperti yang kita tanam di tanah atau seperti apa? Kalau kembali ke pernyataan saya yang tadi, jadi sama seperti konvensional, hanya saja yaitu penggunaan lahan yang sempit. Jadi sekalipun menggunakan lahan yang sempit dan menggunakan sistem hidroponik, kita juga tidak lepas dari perawatan secara konvensional, yaitu jika ada hama ya kita berikan pestisida juga. Pestisida juga kita kemarin sudah menemukan satu literatur bahwa jika penggunaan zat tertentu bisa mengakibatkan hama itu tidak mau menyerang tanaman melon itu. Terus tadi seperti Bapak bilang, saya kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya. Bapak bilang kan membutuhkan beberapa box ya. Iya. Dan ada box tersendiri untuk air nutrisi atau air pupuk ya. Itu apakah harus diganti setiap minggunya atau seperti apa, Pak? Nah, pada proses penanaman melon dengan sistem hidroponik ala Jepang itu kita tidak perlu mengganti yang namanya istilahnya tidak perlu pengurasan. Karena satu, sangat sayang sekali airnya itu dibuang dan diganti. Karena begini, pengurasan itu disebabkan karena adanya pertumbuhan lumut yang cukup masif. Dengan sistem hidroponik Jepang, kita memaksimalkan bagaimana caranya tidak perlu yang namanya menguras saluran perairan dari tanaman tersebut, tetapi kita juga menekan pertumbuhan lumutnya dengan cara kita tutup, tidak ada cahaya masuk, semaksimal mungkin tidak ada cahaya masuk yang mengakibatkan lumut itu tumbuh dengan masif. Untuk masa tanam nih Pak, atau masa pertama semai ya? Hari setelah tanam. Ya itulah. Saya juga tahu soalnya mas. Hari setelah tanam. Berapa lama Pak dari mulai bibit itu dimasukkan ke ke net pot ya? Iya, net pot yang ada di boxnya itu. Oke. Ya, itu sampai dia bisa tumbuh berkembang seperti itu. Begini, dari biji ya, kita bahas dari biji. Dari biji itu kita belum bisa menyatakan bahwa dari biji itu merupakan awal dari penanaman si pohon melon, bukan. Karena itu ada masa-masanya. Jadi kita mulai dari biji itu disebut dengan proses pembibitan. Proses pembibitan dengan cara kita penyemaian.
biji tersebut mengalami sprout atau pecah biji yang menghasilkan cambah. Dari cambah tersebut kita lihat prosesnya jika tumbuh daun. Nah, pada saat tumbuh daun itu tanaman tersebut harus kena matahari tapi tidak langsung. Ya, kena matahari tapi tidak langsung. Jadi iya, harus ada filter entah itu menggunakan paranet atau menggunakan intinya tidak langsung seperti halnya yang di sini kita tutup dengan separuh dari galon itu buat tudung untuk proses pembibitan. Pembibitan tersebut sampai mengeluarkan 3 daun sejati maksimal 3 daun sejati baru kita masukkan ke planter box. Nah, itu sudah dihitung mulai masa tanam gitu? Iya, mulai masa tanam. Jadi perlu diperhitungkan juga masalah ppm-nya itu sendiri karena pada saat dari proses penyemaian pindah ke proses pembibitan, air nutrisi itu harus dijaga betul, jangan sampai over nutrisi. Misal ternyata daun sejatinya baru tumbuh 1, kita langsung gas sampai 1000, jangan. Itu kemarin kita proses pembibitan, kita beri nutrisi sampai 1000, ternyata bibitnya layu. Jadi jangan sampai lebih dari gini. Saya mempunyai rumus 1 daun itu sama dengan 200 ppm. Jadi kalau ada tumbuh 1 daun, kita berikan 200 atau 400 ppm. Kalau 1 daun, kan istilahnya daun kecambah itu kan ada, kita hitung sebagai, anggaplah kita hitung sebagai 1, dan ada daun sejati 1. Nah, pada saat itu ppm harus 400. Ada daun sejati 1, tambah lagi kelipatan 200, jadi 600. Untuk airnya sendiri, Pak, apakah boleh pakai air yang biasa saja atau memang air khusus? Kemarin saya coba juga yang namanya, kita perbandingan antara air khusus yang kita dapatkan dari air AC atau pada saat musim hujan kita bisa menggunakan air hujan. Itu kita bandingkan dengan kita menggunakan air baku dari air PET. Air PET itu sendiri air keran gitu ya? Air keran itu dari sumur. Oke. Dari sumur kita cek ppm-nya, air AC mendapatkan ppm yang air baku ppm-nya air bakunya terdapat di bawah 50 ppm. Itu penggunaan air AC. Dan air PET tersebut ppm-nya kira-kira biasanya kisaran antara 300-400 tergantung dari kandungan mineral yang ada di PET tersebut. Nah, pada saat kita menggunakan 2 air baku itu, kita campurkan dengan larutan AB mix. Jika misal ini air baku dari AC, kita tambah ppm 400 dari ppm 20 ppm, misal 20 ppm, kita tambah ppm 400. Jadi hasilnya 420, misal. Misal 420. Kita tambahkan dengan air PET yang ppm-nya 400 atau 300 lah. Berarti kita hanya cukup butuh air AB mix 100 ppm dong untuk mendapat 400. Lebih sedikit? Enggak, misal logikanya. Kita tambahkan, atau gini, kita tambah AB mix yang sama. Ini tambah 400 ppm, yang satunya tambah 400 ppm. Yang air AC ini kita tambah 400 ppm, hasilnya 420 ppm. Jika air PET kita tambah 400 ppm,
apakah dia bisa jadi kan misal 300. Saya tambah 400 ppm. Ya 700. 700. Salah. 300 tambah 400 Salah. 700 Pak. Ya, terus hitungan seberapa? Kenyataannya kita tambah AB mix itu bisa mencapai 400 atau bisa di bawah dari 400. Jadi lebih boros pakai air pad gitu. Air pad. Kenapa begitu? Karena di dalam air pad tersebut itu ada istilah asam lemah dan basa lemah. Pada saat dicampurkan AB mix yang sudah ada kandungannya basa lemah dan asam lemah, dia akan mengikat. Dia akan mengikat, dia menjadi endapan di bawah. Dan yang melayang-melayang itu unsur yang tidak istilahnya tidak mengalami proses pengendapan, tidak mengalami pengikatan antara basa lemah dan asam lemah. Pada saat proses pengikatan tersebut, itu kan mengalami pengendapan nih. Jadi yang ada di atas itu, yang tidak mengalami pengendapan itu yang dibaca ppm. Terus untuk masa panen Pak, kita kembali ke masa panen. Apakah sama dengan melon yang ditanam di tanah atau dengan melon hidroponik ini? Atau memang lebih cepat hidroponik untuk masa panen? Untuk masa panennya itu sendiri masih banyak gini. Kita sampai saat ini tidak menemukan hasil pasti dari hasil panennya itu sendiri, karena kita belum mengetahui yang sebagai literatur sendiri, yang sebagai literatur saya untuk proses penanaman melon itu, dia bisa menghasilkan melon sampai lebih dari penanaman melon konvensional, misal 75 hari. Ternyata yang di Jepang itu bisa lebih dari 75 hari, bisa sampai 6 bulan, bisa sampai lebih. Karena di Jepang itu melon itu dijaga nutrisinya yang mengakibatkan tanaman melon itu tumbuh dengan baik. Kenapa kok sampai kering? Sampai kering ada masa putus tanam gitu. Itu karena melon itu menyatakan kalau dia sudah tidak kuat terhadap nutrisinya. Untuk melon hidroponik sendiri, apakah hanya sekali panen atau 2 kali panen kita ganti dengan bibit yang baru, dengan tanaman yang baru, atau memang dibiarkan seperti itu, pohon itu masih bisa tetap berbuah atau seperti apa Pak? Ini, kalau sistem hidroponik Jepang, dia tidak ada target kapan dia harus berhenti, karena pada saat tanaman melon itu kering, berarti dia harus mengganti tanaman baru. melon. Pada saat proses daun kita bahas masalah yang di Jepang ya. Yang di Jepang itu, jika daun sudah mulai menguning, dia harus mulai pembibitan baru. Untuk menggantikan. Nanti, okay. Di Jepang itu dengan iklim yang berbeda, sampai 5 iklim ya, panas, dingin, salju, musim semi, kan banyak nih. Nah, di sana itu tanaman melonnya di tandonnya dia memberikan dua alat, yaitu alat untuk mendinginkan dan menghangatkan. Jadi ada alatnya sendiri. Ada alat khusus. Kenapa kok sampai melon itu bertumbuh dengan baik? Karena itu dijaga benar yang namanya suhu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke masalah melon lagi. Ya, kan Bapak sudah berjalan nih dengan hidroponiknya, sudah masuk ke berita-berita yang saya dengar juga. Apakah melon hidroponik ini akan dikembangkan untuk seluruh warga binaan atau hanya khusus untuk pembelajaran di blok rehabilitasi agar teman-teman yang ada di sini ya setelah keluar dia bisa
menghasilkan tanpa menggunakan narkoba lagi seperti itu? Saya pernah lihat itu di YouTube tentang di YouTube-nya orang luar negeri nih. Jadi dia mempunyai lahan yang cukup luas lah. Misal kalau diperkirakan bisa mencapai 5 kali 5 meter. Dia bisa hidup dengan berhidroponik itu, bercocok tanam di lahan yang sempit itu. Dengan cara sistem hidroponik ada, terus penanaman gantung juga ada sistem berbagai macam. Intinya begini, sistem hidroponik melon yang ada di sini itu sebagai role model saja, dan warga binaan yang ada di sini itu tidak difokuskan untuk mempelajari tanaman melon yang ada di sini gitu. Kita juga memberikan pelajaran bahwa hidroponik itu banyak hal loh yang perlu dipelajari. Istilahnya banyak sistem hidroponik yang perlu yang dipelajari. Jadi tidak harus terfokus kepada yang ini, dan orang yang di content creator itu bisa hidup. Saya lihat juga kalau dia itu tidak bekerja dan dia bisa hidup dengan cara bikin konten kreator atau maksud saya gini, apakah menanam melon hidroponik ini hanya diajarkan kepada teman-teman warga binaan yang mengikuti rehabilitasi atau untuk semua warga binaan yang ada di lapas ini, maksud saya gitu. Ya kalau untuk pembinaannya ya khusus di blok rehabilitasi saja, karena di blok rehabilitasi itu kita memang benar-benar difokuskan untuk pembelajaran yang ada di dalam rehab ini saja. Kalau yang di luar blok itu kan dia kan istilahnya ya masing-masing lah gitu istilahnya. Saya nggak mau bicarakan hal buruknya yang ada di blok luar, karena di blok rehab sendiri, di blok rehabilitasi itu sendiri kita benar-benar jaga namanya sterilnya, dari HP, narkobanya itu tidak boleh sampai ada yang menggunakan barang tersebut di blok rehab itu sendiri. Oke, jadi apalagi yang saya dengar di teman-teman yang mengikuti rehabilitasi ini sudah mendekati pulang, Pak ya? Iya. Jadi pada kehalang kabut itu mau ngapain nanti kalau sudah bebas gitu kan? Jadi supaya nanti pulang dia nggak bingung apa yang mau saya lakukan setelah bebas dari lapas, jadi dia punya skill atau keahlian untuk berhidroponik atau mungkin ada membuat sistem hidroponik juga yang jadi satu dengan sistem perikanan. Oh seperti itu. Ada. Jadi di bawahnya itu ada lele. Kita pelihara lele dari air keruhnya, istilahnya air itu kan nantinya akan keruh karena kotoran dari lele itu. Nah, kotoran itu akan menjadi nutrisi dari hidroponiknya. Jadi tanpa harus memberikan pupuk seperti itu. Tanpa memberikan pupuk lain. Kita cukup memberikan makan aja si lele. Kalau bisa memberikan makannya itu jangan menggunakan pakan yang diharapkan yang diberi pakan ke lele itu bisa menghasilkan nutrisi yang baik untuk si tanaman tanaman-tanaman yang ada di atasnya gitu. Oke, harapan sampean Pak sebagai petugas lapas dan sebagai pendongkrak nih hidroponik yang ada di lapas Pamekasan. Harapannya sampean untuk teman-teman yang ada di sini seperti apa Pak? Harapannya gimana ya? Kalau dibilang harapannya untuk anak-anak itu sendiri, mungkin di luar sana juga iseng-iseng nyata lihat Hadi channel ya, Hadi channel, terus lihat video kita, istilahnya jangan putus asa dengan istilahnya jangan merasa nyaman dengan posisi yang ada pada saat ini, karena posisi yang nyaman pada saat ini itu membuat warga binaan itu tidak
memiliki keinginan untuk belajar Untuk yang hal-hal lain, baru, hal baru yang nantinya pada saat bebas nanti warga binaan tidak kebingungan. Misalnya sudah terbiasa nyaman dengan ya penyelewengan, ada yang kerja aneh-aneh dengan nyaman dengan bekerja yang aneh itu yang menghasilkan uang yang hal-hal buruk. cukup, hal-hal buruk. Dan pada saat bebas kebingungan nantinya malah mau kerja apa. Yang saya harapkan jangan nyaman dengan kondisi yang saat ini, belum tentu yang membuat nyaman saat ini itu akan membawa masa depannya warga binaan menjadi lebih baik pada saat bebas. Jadi apa yang ada di dalam lapas ini pelajari betul, nanti pada saat bebas tidak kebingungan mau kemana. Berapa persen Pak dari teman-teman yang direhabilitasi ini sudah memahami tentang hidroponik? Untuk begini, kita gak usah bahas masalah berapa persen ya. Kita ini saat ini berada di lapas, bukan di sekolah. Jadi bukan tidak mungkin sih, besar kemungkinan warga binaan itu adalah orang yang benar-benar tidak mau berubah. Beda halnya kita mengajar anak-anak sekolah nih. Anak sekolah itu hanya sebagian kecil yang nakal. Kalau di sini kebalikannya dari sekolah, sebagian besarnya yang nakal. Yang sebagian kecilnya itu, entah itu yang katanya dijebak lah, atau apalah gitu. Dan ya paling tidak adalah 2 atau 3% dari warga binaan dan nantinya menjadi role model bagi yang lainnya pada saat bebas nanti. Aku nih udah jadi apa loh, misal gitu. Aku nih loh udah bikin usaha gini, kamu usaha apa ya kan? Ya. Jadi kita hanya berharap mereka bisa menjadi lebih baik ya. Segala sesuatu kita pokoknya menjalankan atau mengajarkan hal-hal yang baik terhadap mereka. Segala sesuatunya tergantung dari individu masing-masing. Iya, ya seperti itu. Mau nggak mereka untuk berubah menjadi lebih baik atau mereka kembali ke jalan yang salah seperti itu. Oke. Pak Rizky, sukses terus. Ya. Semoga hidroponiknya berkembang bahkan bisa memenuhi pasar melon di Indonesia. Ya, siapa tahu Pak. Siapa tahu ya. Siapa tahu benar. Kita kan berdoa untuk hal-hal yang baik seperti itu. Siapa tahu dengan adanya melon hidroponik ini terus ada orang yang nonton, oh kenapa enggak nih gue bikin seperti ini, ya kan? Jadi banyak dan ini juga bakal jadi saksi, gitu. Bakal jadi saksi bisunya kita kalau kita ini saat ini memang benar-benar uji coba. Siapa tahu nanti bakal jadi besar di belakang. Benar, amin. Jadi bisa memenuhi kebutuhan pangan, salah satu kebutuhan pangan di negeri ini. Jadi orang tidak kelaparan lagi, nggak bingung lagi, ya. Ada tambahan untuk ini, ada tambahan untuk selain bisa untuk konsumsi sendiri, bisa untuk dijual juga karena asik kan. Menarik nih. Untuk dijual. Nah, mau saya mau tutup tadi nih. Tadi saya mau tutup. Oke, untuk dijual. Untuk dijual, apakah sudah ada pasar, Pak? Sekarang Anda kebingungan pasar, sedangkan marketplace banyak. Oh, gitu. Jual online gitu ya? Jual online aja. Seperti misalnya kemarin itu saya iseng-iseng nih. Pada kebingungan, nanti pasarnya gimana? Kok pada kebingungan masalah pasar gitu. Sedangkan melon itu bisa tumbuh baik kira-kira 1 mingguan itu masih kondisi fresh gitu. Kenapa tidak menjual di marketplace gitu? Jadi saya lihat itu ada. Jadi 1 melonnya dihargai berapa gitu. Tergantung dari beratnya juga, tapi tidak bisa mematok istilahnya di marketplace tuh rata-rata pembeliannya random sih beratnya. Dijual harga sesuai istilahnya untung-untungan untuk pembelian melonnya. Tapi jangan kebingungan masalah pasar lah, marketplace banyak gitu. Atau di
aplikasi yang lain atau update status gitu, update status gitu. Ini prosesnya gitu. Oke, boleh, bisa. Jadi update status di WA Story atau segala macam atau nanti ternyata sukses nih, iseng-iseng ternyata sukses bikin hidroponik di rumah, sukses, ada pembeli datang, ternyata pembelinya konten kreator. Ya udah iseng-iseng secara otomatis dipromosikan secara gratis nih di konten kreator di videonya gitu. Ya orang lain itu nanti bakal datang sendiri. Boleh Pak, kalau memang ada yang matang nanti saya minta satu biar saya boleh. Pak Rizky, terima kasih. Oke, sukses terus. Siapa tahu berkembang dengan baik dan memenuhi kebutuhan pasar atau kebutuhan pangan di negeri ini ya. Oke, Princess, itulah bincang-bincang saya sama Pak Rizky, seru banget kan. Jadi untuk teman-teman yang bekas atau mantan narapidana, dimanapun Anda berada, tidak usah bingung untuk apa sih yang mau saya lakukan setelah keluar dari penjara. Gitu. Karena sebenarnya di dalam penjara itu banyak hal-hal yang memang sudah diajarkan oleh petugas-petugas lapas, dari mungkin vokasionalnya, bercocok tanam, membuat mebel atau perikanan seperti itu ya, atau berternak atau yang lain-lainnya lah. Tinggal kalian mau nggak untuk mengembangkan ilmu yang sudah kalian dapat. Kalau kalian mau, saya jamin kalian bisa sukses. Oke, Princess, terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan selalu hidup sehat tanpa narkoba. Terima kasih.